mulai berjuluk. Ya. Jadi kebetulan saya di Riau, Pekanbaru, tahun 1980 dari Riau, Pekanbaru. Dan khusus di Tampan tahun 1982. Tampan ini dulu adalah WEG Gereja AKBP Hang Tua Pekanbaru, WEG. Jadi pada waktu itu ada gagasan supaya dibuat tempat sekolah minggu anak-anak. Kebetulan rumah Amang Kota Gaul Baru Nabi Tepulu agak luas, maka disiapkan Amang Kota Gaul lah di teras rumahnya tempat anak-anak sekolah minggu setiap minggu. Jadi semua anak-anak dari WEG Tampan diantarlah ke rumahnya tiap hari Minggu pagi. Tapi dalam perjalanan muncul gagasan, bagaimana kalau kita beli sebidang tanah yang waktu itu Amang Sihite sudah ada, anak Amang Sihite Situa Beruregan sudah ada tanahnya di sekitar ini, tapi masih kosong, belum ada rumah. Yang waktu itu disampaikan oleh Amang Kota Gaul Baru Nabi Tepulu dekat rumah Amang Sihite lah. Nah, disepakati dengan Amang Situa S Panjaitan Boru Sitorus yang sudah tinggal di Jalan Sempurna. Kebetulan pada waktu itu Amang itu sudah situa. Disepakati luas WEG Tampan. Tapi sebelum dicari lokasi tanah, dibentuk dulu tim pembangunan pembelian tanah. Saya langsung ditunjuk oleh mereka, Pak yang berdua dan warga jemaat WEG Tampan untuk menjadi ketua pembelian tanah. Cuma saya tanya, tanah ada dekat rumah Sihite yang harganya pada waktu itu 1.000 per meter, 1.000 rupiah. Saya bilang sama Amang Situa Panjaitan dan Amang Kota Gaul, dari mana uang kita? Ya, Amang Marbun lah, pandai-pandai lah dulu. Di mana? Terus muncul pikiran saya, kita pastikan dulu tanahnya. Nah, ada dari sini miliknya Pak Tumingan. Ini Pak Tumingan. RT. Enggak, pemilik tanah. Yang pemilik tanah Tumingan. Disepakati lah luas tanah itu kira-kira kalau tidak salah saya pada waktu itu 25 kali 30 meter. 25 kali 30 meter berarti 750.000. Pada waktu itu udah besar. Kami sepakati, tapi uang belum ada. Jadi saya bilang sama Amang Situa Panjaitan, ya kita beli. Jadi uangnya macam mana? Saya langsung muncul ide, kita
buatlah pinjaman ke warga jemaat Wek Tampan, warga jemaat Wek Tampan, untuk memenuhi kebutuhan 750.000. Jadi saya sebagai ketua pembangunan pembelian tanah memberikan ide supaya yang berlebih rezekinya bisa membantu, tapi dengan sebutan pinjaman. Saya berani, saya pinjam atas nama ketua pembelian tanah. Jadi pada waktu itu yang meminjamkan tidak harus terikat berapa jumlahnya. Ada yang 50.000, ada yang 25.000, ada yang 10.000. Tapi dalam 1 tahun sebelum jadi dibeli, kami sudah memberikan perskot kepada Pak Tumingan, pemilik tanah. Perskot, kalau nggak salah 10.000 rupiah pada waktu itu dikasih perskotnya. Ya, sambil mencari. Jadi saya secara pribadi mengunjungi orang-orang yang punya kemampuan ekonomi. Langsung saya berikan pinjaman pada waktu itu dari saya dan keluarga saya kurang lebih 300.000. Pertama kali saya berikan pinjaman. Yang selebihnya saya cari dari anggota-anggota yang Wek Tampan. Dapatlah uang itu terkumpul 750.000. Tapi kemudian ada dilemanya. Uang sudah terkumpul, tanah sudah ada. Ini tanah atas nama siapa? Datang Pak Utagaol sama Amang Ketua Panjaitan dan beberapa masyarakat yang berwek ke Tampan masih belum menentukan sikap atas nama siapa ini tanah. Cuma Amang Utagaol dan Amang Ketua Panjaitan sudah langsung disebut atas nama Marbun lah katanya. Saya keberatan. Keberatan saya pertama, usia masih muda, kurang lebih 28 tahun. Jiwa saya masih labil, entah saya entah kemana. Susah nanti gereja KKBP mencari saya bilang. Jadi atas nama siapa katanya? Ya, yang sebaiknya atas nama Sintua. Ya udah, atas nama Sintua S. Panjaitan lah. Jadilah tanah itu atas nama Sintua S. Panjaitan. Dibuatlah akta jual belinya pada waktu itu dari Tumingan
ke Sintua S Panjaitan. Yang pada waktu itu kita masih wilayah kecamatan Siak Hulu. Tapi anak-anak masih tetap sekolah minggu di tempat Amang Kota Gaul. Tetap. Dan gurunya Inang Guru Simamora. Terus mendidik anak-anak. Terus setelah jadi dibeli, ada lagi pikiran baru. Kalau bisa kita bikinlah gedung dari papan, kata mereka. Tapi karena kondisi tanah pada waktu itu di sini masih kebun rambutan dan nanas, kami sepakat dibersihkan dulu supaya agak kering dan bersih tanah ini dari semak belukar dan kebun nanas dan rambutan yang ada di atasnya ditumbangin. Berjalanlah kurang lebih 2 tahun setelah dibeli tahun 83, dan masyarakat Wek Tampan sudah bertambah makin banyak. Dibuatlah bangunan sekolah minggu, bukan gereja, sekolah minggu pada waktu itu. Jadi setelah dibuat gedung sekolah minggu berukuran kurang lebih 10 meter lebarnya kali kurang lebih 17 meter panjangnya ke belakang, ya, jadilah tempat ini menjadi tempat sekolah minggu. Tetapi pada waktu itu Kepala Desa Tampan, Pak Danuri, tidak mempersoalkan pendirian gedung sekolah minggu. Udahlah, didirikan aja biar agak ramai, kata beliau. Ya, didirikan. Tetapi di dalam perjalanannya setelah ini digunakan tempat sekolah minggu Wek Tampan, muncul mulai riak-riak kegelisahan, terutama orang yang mengganggu dengan cara melempari gedung sekolah minggu itu. Setelah anak sekolah minggu tidak ada lagi di situ. Jadi tambah lagi pemikiran, siapa yang menungguinya itu supaya jangan diganggu. Jadi timbul pemikiran pada waktu itu. Amang Nenggolan dan Inang Bornahak pun istrinya kebetulan guru di daerah ini Siak Hulu. Ini Siak Hulu dulu. Kemungkinan kalaupun ada yang mengganggu, dilihat mantan gurunya, mereka tidak melanjutkan gangguan itu. Karena guru saya kan kira-kira gitu. Dan saya pun berusaha untuk mendekati kepala desa dan bahkan camat Siak Hulu di Simpang 3 pada waktu itu melalui sekretaris camatnya Pak Kurnia supaya janganlah diganggu gitu. Jadi berjalanlah proses sekolah minggu. Berjalan setiap minggu, tidak ada gangguan. Tapi hati kita
tetap juga tidak tenang, harus dijaga, ditungguin rumah itu, gereja itu. Nah, ditambahlah bangunan gereja ini, bangunan tempat sekolah minggu ini ke belakang, dipakai Amang Nenggolan baru hapun lah bagian belakangnya. Disitulah mereka tinggal. Jadi kalaupun ada yang mengganggu, melempar, sudah dilihat. Nah, berlangsung ini beberapa tahun. Dan sekolah minggu berjalan. Selain Inang Burus Mamora, Inang Buruna pun sudah ikut membantu mengajar sekolah minggu. Ya, banyak anak-anak sekolah minggu. Tampan pun makin ramai. Tampan dari gereja kota HKBP Hang Tua sudah makin banyak di sini. Ya, berjalan. Tetaplah dilaksanakan kegiatan dan melaksanakan Natal sekolah minggu setiap tahun. Setiap tahun. Ini berjalan sampai sebelum adanya perselisihan sedikit di intern HKBP. Ya, kita sebut intern HKBP karena masalah kepengurusan, kepurus. Terbagi dua lah. Ya, masyarakat Tampan, ada yang pro Saya Nababan, ada yang enggak. Jadi susah kita mengemukakan bagaimana waktu itu, ya. Tapi kalau anak-anak sekolah minggu tetap juga tidak ada yang pro sana pro sini, tetap dididik sekolah minggu setiap minggunya. Tapi orang tua mulailah berpikiran, ada pemikirannya pengikut Saya Nababan, ada yang bukan. Mulailah terpengaruh. Setelah berjalan kepemimpinan HKBP pusat sedemikian rupa, saya pun hampir menjauh saya dari gereja HKBP. Karena datang kita ke sini dimusuhi, kita ke sana dimusuhi oleh sesama ruas. Jadi kurang lebih 5 tahunan aku nggak ikut ke gereja di Hang Tua pun aku tak ikut. Tapi anak-anak pun ke sini kukurangi karena takut kita nanti dari sebelah setia sampai akhir, ada istilah-istilah setia sampai akhir pada waktu itu, mana tahu nanti ribut. Jadi demikian orang tua sekolah minggu itu tidak berlanjut. Dan mulailah beralih ke Amang Nenggolan Boru apa? Boru Sematupang yang di Jalan Sempurna. Mereka lah Amang Ciptua Pajentan udah mulai goyang. Amang Ciptua Nenggolan lah seolah mengelola Tampan. Dan saya pun tidak mau campur tangan lagi di dalam perkembangan bangunan di sini karena ingin menentukan sikap. Sehari-hari saya sudah di cemeh yang sebelah. Kau kok ke situ, kau kok ke situ. Ya, berkurunglah di rumah dan kampus. Tidak menentukan sikap mau perlu kemana. Tapi sebagian besar kira-kira terbagi dua total itu. Ada yang kepemimpinan yang bukan saya dan sebagian ada yang saya. Itulah mereka setiap minggu demo, tak peduli pemilih tak pemilih itu saling memaki lah supaya berminggu 2 kali di gereja kota.
saling memaki. Jadi saya asal sudah lihat pemilih. Tapi pertanyaan baik kata lanjut. Tapi lanjut, saya kalau ikut ke rumah orang tertentu, jangan ikutlah itu. Itulah usul mereka. Diam saya. Sebentar lagi kesinilah. Ya, saya menjauh itu memang lama itu. Tidak bergereja ke sebelah sini, tidak bergereja ke sebelah sana karena hubungan di luar. Gereja bermasalah, hubungan kekeluargaan pecah juga pada waktu itu. Pecah total. Tidak ada yang umpatan-umpatan lah. Memang ngeri pada waktu itu. Jadi setelah Amang Nenggolan memegang kue tampan, mulai tahun berapa itu Mas? kalau tidak salah pergolakan pada itu tahun berapa kita pergolakan pada itu antara saya evolusi 90, dan lebih kurasa 98 ya? ya kurang lebih nanti disitulah pergolakan itu. Amang Nenggolan berada dalam posisi memegang kue tampan. Kalau Situa Panjaitan sama sekali menjauh hatinya langsung ke kota, tidak begitu tertarik lagi untuk kalaupun ada pertandingan kue tampan dari kota, sudah agak apalah, nggak gitu seperti sebelumnya. Ya. Jadi setelah demikian, keadaan dikelola oleh Amang Situa Nenggolan Peru Simatupang adalah penjualan tanah sebelah, sempadan lah sebutan ini. Saya pun tidak tahu lagi di situ karena saya tidak mau terlibat dalam pergolakan. Saya dengar dibeli dan dibuat atas nama Situa Nenggolan. Kalau yang pertama Situa S Panjaitan, yang depan gereja lah kita sebutkan atas nama Situa Nenggolan. Berjalan seperti biasa, pesta-pesta. Baru pada waktu itu Amang Pendeta Idris Manukali sudah selesai sekolah pendeta melalui guru huria. Pada tahun? Saya pun tidak ingat lagi tahun berapa. Pokoknya Amang udah 7 tahun ya. Amang 9 kali? Enggak, Amang 5 tahun. 5 tahun. Berarti sebelumnya itu beliau kan udah hampir 7 tahun di sini. Iya. 7. Jadi kalau 5 tahun 2022, 2017, 2010, kira-kira 2009 lah. Nah, 2009. Tapi sebelumnya sudah di sini Amang Simanukali guru huria. Jadi kalau dihitung-hitung hampir 10 tahun Amang Simanukali di sini, dari mulai guru huria sampai ditabalkan menjadi pendeta di Tampan. Nah, itulah kedatangan Pak Simanukali. Jadi setelah Pak Simanukali pendeta di Tampan, kekuatan dari kawan kita yang bukan seiman tetap juga mengganggu. Bagaimana? Tak diganggu karena kita semula membuat gedung sekolah minggu itu hanya masuk 2 kali sebulan, sekali 2 minggu. Nah, dilihat berjalan dengan baik, dibikin 3 kali sebulan, berjalan dengan baik, dibuatlah tiap minggu. Dibuat Amang Simanukali dengan persetujuan dari gereja kota, karena kota kan resotnya ini termasuk
permingguan dalam kategori ya pengawasan lah. Makanya dibilang gereja enggak, tetap gereja kota, tapi tampan bergereja di sini. Pos pelayanan. Pos ya betul, pos pelayanan dibuatlah. Jadi amang si Mengkalit tetap berprinsip kita harus bisa membangun. Pada awal pertama sudah berjalan tiap minggu kita berminggu bergereja di sini, sudah berjalan. Datang keberatan mereka sampai kita dilarang masuk gereja. Ya, 2 kali saya sebagai pembicara melawan kedatangan mereka di depan pintu gereja kita. Ya, dua kali ulang mereka. Udah mulai rame-rame mereka datang. Nah, sesudah itu sampai ini masalah ke Pak RT Situmiran. Di rumah Tumiran RT kita, kami ada melakukan pertemuan mungkin sampai 6 kali. Pertemuan pertama tetap dilarang, pertemuan kedua dilarang, pertemuan ketiga dilarang. Tapi ada omongan mereka sekilas, Pak, pindahlah kalian. Kalau pindah kalian kami setujui pun, gitu aja. Tapi karena kita udah bertekad harus di sini, kita tidak gubris itu pindah dengan persetujuan mereka. Berarti kita kalah, gitulah. Jadi terus digunakan. Setelah berlangsung sekian lama, ya, dalam perjalanan perlawanan dari masyarakat setempat, Amang Pak Idris berpikir, saya sudah 7 tahun di sini hampir, mungkin saya akan pindah, kata beliau. Tapi kami bilang, kalau Amang pindah, siapa yang memimpin di sini? Karena sudah langsung ditetapkan dari gereja AKBP yang tua, ini menjadi gereja tampan. Jadi Amang Mengkalit bilang, ya, mudah-mudahanlah penggantiku nanti bisa berhasil, katanya. Oke. Kedengaranlah isu Amang Pak Idris Mengkalit pindah, diganti dari Rokan Hulu. Kalau nggak salah, Margas Tangan pendetanya. Dia di sana sudah pendeta resort, datang ke sini dengan bangunan yang seperti ini menjadi pendeta biasa. Kabarnya datang dia meninjau diam-diam, tanpa diketahui oleh siapa, kecuali pendeta Mengkalit. Langsung dia protes, saya nggak setuju masuk dari resort, pendeta resort harus ke sini. Dilihat ada bangunan apaan itu kan, tidak dilihat, diurusnya ada mungkin supaya jangan ke sini dia. Dan dicari jalan. Amang pendeta Pasar Ibu masih lajang pada waktu itu, ya udahlah, doli-doli lah kita pasang, katanya itu tuh. Jadi doli-doli ya udah, asal dengan ketakutan nanti begitu datang dilihatnya yang tidak sependapat dengan kita langsung lari, dan kita kacau juga. Itu ya sudah. Nah, itulah sampai Amang pendeta Pasar Ibu menjadi pendeta di sini, ya kan? Setelah Amang menjadi pendeta di sini, mulai dia terpikir membuat atau mendirikan bangunan rumah pendeta. Dibiliklah tanah di belakang gereja, atau samping boleh, belakang boleh. Ya dibuat atas nama Situa Sinaga yang ini sekarang. Oke, dibangun.
Tapi sebelum ini dibangun, tembok pagar sudah berdiri supaya aman. Itulah supaya aman berjalan, ya. Jadi memang sudah sangat banyaklah pengorbanan materi dari HKBP Tampan yang keluar terbuang sia-sia pada waktu itu. Terus juga mereka datang. Jadi sampai akhirnya Pendeta Ahmad Pasaribu di sini, mulai lagi terpikir kita kan, mana dilanjutkan atau tidak, atau mencari lokasi baru. Kalau sebelumnya saya dengan Pendeta Idris Manukali sudah keluyuran mencari lokasi di Tampan ini ke daerah Jalan Riau. Jalan Riau sampai ke perbatasan Sibang. Sudah kami cari-cari. Oh ini cocok, ini cocok. Tapi disampaikan itu kepada Ruas, keberatan semua, sinilah, sinilah. Tetap juga berkeras dari sini. Ya. Sampai akhirnya sampai ini persoalan ke tangan pemerintah. Nah itulah kita melalui Pendeta Ahmad Pasaribu berusaha untuk mengurusnya. Tapi siapa menjadi ketua pembangunannya? Ketua pembangunan pertama kali di tahun 80-an saya, karena dilema kepengurusan HKBP, saya langsung pasif. Waktu masa Pak Amang Manukali dipilih Amang Sibagariang, karena Amang Sibagariang pada waktu itu Babin Kamtipmas, Babinsa di sini, Babinsa Tampan. Mungkin takut pikiran kita, mungkin kalau Babinsa ketuanya disegani. Tapi entah kenapa Pak Sibagariang pindah menjadi anggota Metodis. Jadi apa? Ruas Metodis di Jalan Riau Anugerah. Pindah dia. Jadi sampai sekarang mereka anggota gereja Metodis. Entah apa faktornya, kita pun nggak tahu. Mungkin selang dekat rumahnya situ kan. Ya udah di situ. Sampai vakum, baru kemudian dengan program dari Amang Pendeta Pasaribu dibuatlah kepengurusan yang baru supaya lebih terfokus menangani pembangunan gereja HKBP Tampan ini, yang waktu itu kita sepakat dan diterima Amang Edward Napitupulu bersedia untuk menjadi ketua pembangunan. Nah, begitulah perjalanan pada waktu itu sampai sekarang. Jadi setelah Amang Edward Napitupulu sebagai ketua, barulah kita berpikir untuk mencari lokasi baru, dan tidak mungkin lagi kita pertahankan ini, sebab jauh-jauh sebelumnya pada waktu Amang Manukali sudah ada surat dari Forum Kerukunan Umat Beragama harus pindah dari lokasi saat ini Tampan ke lokasi yang baru. Diberikanlah waktu itu 2 tahun. Kita diberikan waktu 2 tahun, masih tetap bisa melakukan ibadah, tapi harus tetap ditutup. Tapi namanya kita keras kepala, sudah lewat 2 tahun, tidak pernah kita pikirkan itu, kita pakai terus sampai ada lagi pergolakan dari masyarakat lagi, datang lagi mereka. Tetapi saya tetap menyatakan kepada kawan-kawan, kita harus munculkan masalah supaya banyak orang terlibat. Siapa? Pemerintah. Kalau hanya diam-diam aja kita terima dengan istilah cukuplah dengan doa, gak ada keributan, nanti pemerintah gak mau datang. Jadi setelah gangguan-gangguan kayak gitu, dan serangan mereka pun sudah bertubi-tubi, mulailah campur tangan pemerintahan kota.
Nah, disitulah keterbukaan kita melakukan komunikasi dengan dengan lurah, dengan camat, dengan wali kota. Nah, itulah pergerakan pada waktu itu sampai hasilnya kita bisa menjual ini lokasi gereja lama ini dan membeli lokasi tanah yang baru di Riau Ujung. Ya, yang kebetulan RT-nya sama dengan ini, RT-nya sama. Jadi itulah perjalanan itu. Tetapi tetap saya minta kepada AKBP Kota harus mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan pinjaman pada tahun 83 itu. Walaupun mereka kasih 25.000, 50.000, 100.000, tapi terkumpul hampir 750.000, harus diucapkan terima kasih. Dan itu sudah diucapkan oleh pendeta Idris Simanukali, dan saya anggap semua selesai masalah karena saya waktu itu minjam tanda tangan saya di kwitansi mereka. Yang saya takutkan kwitansi itu mereka simpan, dia minta kan uang bulan kan, padahal itu untuk membeli tanah gereja. Itulah perjalanan yang dapat saya sampaikan sampai kepada Amang Nabi Bulu Boruta Barat yang melanjutkan pelaksanaan pembangunan kita saat ini.